memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang kita untuk membuka dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara yang membawa Alkitab, saudara boleh membukanya. Yang tidak, saudara bisa melihat di warta jemaat. Saya ingin mengajak untuk kita membaca bertanggapan. Saya membaca ayat yang ke-1, silakan saudara berespon membaca ayat yang kedua. Demikian bergantian hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa yang baik ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Ada seorang bapak yang punya seorang putra, dan putra ini mau untuk sekolah Alkitab atau masuk ke sekolah teologi, dan putra ini memutuskan untuk studinya itu ke salah satu negara di Eropa. Sang ayah, sang bapak ini sangat khawatir sekali karena dia tahu kekristenan di Eropa itu mundur, dan banyak sekolah teologi itu justru bukan mengajarkan yang benar, tapi bisa mengajarkan yang keliru. Maka sang ayah ini takut anaknya akan dicemari oleh para dosen yang pandai tetapi mungkin liberal. Maka sebelum anak ini berangkat untuk sekolah teologi, sang ayah itu memberikan banyak nasihat kepada anaknya, dan secara khusus dia memberi nasihat tentang Alkitab. Dia katakan, anakku, jangan sampai nanti kepercayaanmu kepada Alkitab sebagai firman Tuhan itu menjadi luntur atau menjadi hilang, karena banyak orang menyangkali akan kebenaran Alkitab. Sebagai contoh, bapaknya mengatakan, lihat cerita kitab Yunus, cerita Yunus di dalam kitab Yunus, yang sering kali dianggap oleh orang bahwa itu adalah cerita yang tidak benar. Itu cuma satu dongeng. Ada nabi yang ditelan ikan besar masih bisa hidup. Jangan sampai imanmu tentang cerita itu dipengaruhi oleh dosen-dosenmu yang skeptis. Itu nasihat dari sang bapak ini sebelum anaknya ini berangkat. Setelah anak ini berangkat, lalu kemudian 2 tahun kemudian anaknya pulang untuk liburan. Maka sang bapak ini ingin tahu bagaimana sekarang iman dari anaknya ini. Dia tanya, gimana kamu? Apakah kamu terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak benar? Dan secara khusus sang papa bertanya tentang Alkitab. Bagaimana kepercayaanmu kepada Alkitab? Apakah tetap yakin Alkitab itu adalah betul-betul adalah firman Tuhan, atau engkau sekarang itu sudah mulai meragukan? Dan papanya ingat tentang cerita Nabi Yunus yang dia pernah sampaikan. Bagaimana kepercayaanmu terhadap cerita Nabi Yunus yang ada di dalam Alkitab? Engkau masih mempercayainya ataukah engkau tidak mempercayainya? Saudara, sang anak itu dengan tertawa kemudian menjawab begini, Yunus, cerita itu nggak benar, Pak. Cerita itu dongeng, Pak. Bahkan cerita itu sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Saudara, sang bapak kaget. Wow, cepat sekali dalam 2 tahun langsung berubah. Engkau mengatakan cerita itu tidak ada di dalam Alkitab. Bagaimana bisa engkau mengatakan cerita itu ada di dalam Alkitab? Sang anak sekali lagi tertawa dan berkata, iya,
Bukan hanya cerita itu tidak benar, tetapi cerita itu tidak ada di dalam Alkitab. Kalau Papa mau bukti, coba Papa buka Alkitab Papa. Lihat apakah ada cerita Nabi Yunus. Sudah Papanya penasaran, ambil Alkitabnya. Perjanjian Lama sudah tahu kan Nabi Yunus itu. Dia cari-cari nggak ketemu, saudara. Dia tahu tempatnya. Dia buka di tempat itu, nggak ada kitab Nabi Yunus. Lalu sang bapak itu melihat Alkitabnya itu kok ada bagian yang robek beberapa halaman. Sang anak itu kemudian berkata begini, "Pak, aku yang merobeknya sebelum aku pergi. Jadi tidak ada bedanya. Aku kehilangan kitab Yunus karena dipengaruhi oleh dosen-dosenku, dan ayah juga kehilangan kitab Yunus karena tidak pernah baca Alkitab." Jadi sang ayah itu tampaknya menghargai Alkitab, menjunjung tinggi Alkitab, tapi tidak tahu beberapa lembar kitab Yunus itu sudah hilang, sudah robek. Saudara coba cek Alkitab saudara. Jangan-jangan saudara juga tidak tahu ada yang sudah robek. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang memiliki sikap seperti itu. Di satu pihak kelihatannya sangat menjunjung tinggi Alkitab. Ya, wow, kalau bicara Alkitab kita harus dengar ini, kita harus belajar dari firman dan sebagainya. Saudara menghargai, menjunjung tinggi, tetapi mengabaikan. Mazmur 1 yang tadi kita baca, kita melihat si pemazmur ini menggambarkan orang yang dikatakan di ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara perhatikan dua hal di sini. Pertama, pemazmur bicara tentang affection, satu perasaan suka, yaitu yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, istilah Taurat itu artinya instruksi. Orang yang kesukaannya adalah instruksi-instruksi, perintah-perintah Tuhan. Saudara, orang digambarkan di sini memiliki satu affection yang benar, yaitu memiliki kesukaan karena melihat Taurat itu baik, Taurat itu penting, Taurat itu mendatangkan manfaat. Taurat itu menyegarkan jiwa, menyukakan hati, memberikan hikmat, membuat mata bercahaya. Itu Mazmur pasal yang ke-19. Hukum-hukum Tuhan itu diyakini benar dan adil. Saudara, orang yang memiliki affection, kesukaan ini adalah orang yang tidak pernah merasa bahwa firman Tuhan itu membosankan. Dia melihat firman Tuhan itu bersifat tidak membebani, tetapi sesuatu yang menyukakan. Saudara, orang yang menyukai akan Taurat ini melihat Alkitab itu bukan sebagai buku peraturan belaka, tetapi melihat ini sebagai firman dari Bapaknya di surga yang mengasihi dia. Oleh sebab itu, orang yang menyukai firman itu akan bisa berkata seperti ditulis di Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan, mungkin makin sedikit orang Kristen yang berani berkata seperti kalimat itu di zaman yang makin materialistik ini. Perintah-perintahmu itu aku mencintainya lebih daripada emas. Tidak sedikit orang mungkin justru membalik kalimat itu. Itulah sebabnya aku mencintai emas lebih daripada perintah-perintahmu. Di zaman yang makin materialistik ini, tidak sedikit orang berani mengorbankan perintah Tuhan demi mendapat emas. Setelah yang kedua, bukan hanya bicara affection, kesukaan, tapi bicara action, yaitu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi affection itu memimpin kepada action. Suka dengan firman nggak cukup. Suka dengan firman tidak sekedar satu koleksi Bible, mengumpulkan Alkitab. Tapi suka dengan firman itu diikuti dengan satu tindakan yang sangat nyata sekali, yang digambarkan di sini sebagai merenungkan firman Tuhan itu. Sudah tahu istilah merenungkan? Merenungkan bukan sekedar cuma membaca. Merenungkan itu betul-betul membaca dan kemudian memikirkan satu kebenaran itu dengan meninjau makna penerapannya di dalam hidup. Itu merenungkan. Pada waktu sudah membaca lalu memikirkan, apakah hidupku sudah selaras ya dengan apa yang aku baca ini? Apakah ini sudah sesuai dengan karakter dan kelakuanku?
Ada ayat di dalam Mazmur 119 yang berbunyi demikian. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Jadi dia merenungkan, memikirkan jalan-jalan hidupnya, lalu kemudian memutuskan untuk melangkahkan kakiku menuju kepada peringatan-peringatanmu. Saudara, ini orang merenungkan firman itu. Dan dikatakan di sini adalah merenungkan itu siang dan malam. Satu ungkapan yang menggambarkan satu hal yang bersifat terus-menerus, bersifat konsisten, bersifat satu kebiasaan. Ini satu disiplin. Saudara, tidak mudah di zaman yang seperti sekarang. Begitu banyak orang sibuk dan disibukkan dengan berbagai hal di dalam kehidupannya, sehingga kemudian mengatakan, wow, cari waktu untuk membaca dan merenungkan, nggak realistis di zaman yang sangat sibuk seperti ini. Maka oleh sebab itu saya katakan ini satu disiplin. Ini bukan sekedar cuma berdasarkan satu kemauan belaka lalu berhenti sampai di sana. Ini satu disiplin di mana kita harus menerapkan di tengah-tengah zaman yang sibuk ini, di tengah-tengah begitu banyak hal yang bisa menyelewengkan akan fokus perhatian kita, tetap kita punya disiplin untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi saudara perhatikan, affection dan action. Affection yang benar memimpin kepada action itu. Permasalahannya sering kali terjadi orang tidak membaca Alkitab bukan karena alasan saya nggak punya waktu, atau saya sibuk sekali, atau Alkitab itu sulit dimengerti. Bukan itu. Permasalahannya sering kali terkait dengan affection seseorang. Saudara, kalau kita suka dengan sesuatu, maka kita itu akan mengusahakan waktu. Saudara suka nonton TV, saudara akan menyediakan waktu untuk nonton TV. Saudara suka baca buku, saudara akan menyediakan waktu untuk baca buku. Saudara suka main golf, saudara akan menyediakan waktu untuk main golf. Jadi permasalahannya seringkali terletak di mana? Terletak di apakah ada affection itu atau tidak. Itu permasalahannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati kita memang condong untuk memiliki affection untuk hal-hal lain, tapi seringkali kita gagal memiliki affection untuk Alkitab firman Tuhan ini. Maka saya harap kita terus berdoa, mohon supaya affection, kesukaan ini jangan sampai hilang. Kalau sudah tidak ada, sudah kita tidak akan melakukan action, merenungkan firman itu siang dan malam. Dan salah satu cara untuk membangkitkan affection itu adalah dengan merenungkan manfaat firman itu untuk kehidupan kita. Saudara, kalau bicara manfaat firman itu, kita perlu menyadari bahwa firman itu bekerjanya menurut saya, atau analogi yang saya pakai, itu lebih bersifat seperti vitamin untuk kehidupan kita. Orang yang rutin memakai vitamin melakukannya karena manfaat jangka panjang, bukan karena setiap kali menelan sesuatu langsung merasa ada sesuatu terjadi ini. Enggak. Kita menelan vitamin itu bukan langsung ada satu kejutan hari itu ketika makan satu vitamin. Bukan, tapi bekerjanya sepertinya diam-diam, tetapi memberikan dampak atau kekuatan di tubuh kita. Setelah ada orang yang mengharapkan firman Tuhan itu bekerja dengan memberikan kejutan demi kejutan. Sepertinya kalau Tuhan hari ini berbicara, saya baca atau saya dengar khotbah, mengejutkan saya, menyentuh saya dengan keras, menegur dengan keras, dan berpikir, wow, hari ini Tuhan itu berbicara kepada saya karena saya tersentuh atau karena saya tertegur dengan keras. Padahal saudara, firman Tuhan itu bekerjanya bukan seperti itu. Saya percaya bisa seperti itu. Sesekali kita baca Alkitab dan merasa tertegur. Sesekali kita dengar khotbah yang langsung menegur kita, bisa. Tetapi saudara, yang sering kali terjadi adalah bukan seperti itu. Tuhan itu bekerja melalui Alkitab ini seperti cara kerja vitamin. Kita makan vitamin karena suplemen vitamin ini dalam jangka waktu yang panjang akan memberikan efek yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Setelah pengertian ini akan menolong kita untuk membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah. Ya, seringkali tadi saya katakan kita ingin Tuhan itu langsung bicara pada kita dan membuat pikiran kita langsung terkejut, tersentak, dan kita berpikir, wow, ini Tuhan bicara. Padahal bukan seperti itu. Sekalipun saya percaya Tuhan bisa seperti itu. Setelah tidak memberikan satu kejutan, bukan berarti firman Tuhan itu tidak bekerja. Nah, saudara, yang dikatakan di sini dalam Mazmur pasal yang ke-1 ini, paling tidak saudara kita menemukan ada dua hal yang disebutkan sebagai manfaat firman itu. Yang bekerja mungkin seperti vitamin, bukan kejutan-kejutan, tetapi berdampak. Yang pertama, manfaat firman itu adalah menolong kita untuk menghindari godaan atau jebakan dosa. Saudara perhatikan kontras antara ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan di ayat yang ke-1
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi, sudah kontras. Ayat kedua dimulai dengan tetapi, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara perhatikan di Mazmur 1 ini, pemazmur mengkontraskan dua macam pengaruh yang bisa mempengaruhi kita. Pengaruh dunia atau masyarakat berdosa, atau pengaruh dari firman yang bisa mengubah kita. Saudara, tidak ada lingkungan pengaruh yang netral. Kita hidup di dunia ini sebagai orang Kristen, cuma ada dua macam pengaruh. Apakah pengaruh dari dunia ini ataukah pengaruh dari firman Tuhan itu? Kita semua orang percaya berada di dalam ketegangan dua pengaruh ini. Dan pemazmur menggambarkan pengaruh yang dari dunia atau dari masyarakat yang berdosa itu dengan gambaran berdiri, berjalan, berdiri, dan duduk. Saudara melihat progression seperti itu. Ya. Berjalan, berdiri, dan duduk. Berjalan mungkin sekedar lewat, tapi kemudian berdiri stop, berarti mulai tertarik, mulai mau hang out, dan kemudian duduk, itu berarti ada satu fellowship, persekutuan. Ini pengaruh dari dunia. Dikatakan nasihat orang fasik, berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat itu bicara tentang sesuatu yang masuk ke pemikiran kita, ke thinking kita. Tapi kemudian dikatakan apa? Dikatakan tentang jalan orang berdosa, the way of sinners, bicara behaving, tingkah laku kita. Dan yang ketiga dikatakan duduk dalam kumpulan pencemooh, bicara belonging, bersekutu, jadi milik. Jadi menuruti nasihat mulai masuk nih ke pikiran, thinking. Dan thinking kita berpengaruh pada behaving kita, tingkah laku kita. Dan di sini dikatakan bahkan satu lagi, yaitu bukan hanya bertingkah laku seperti orang dunia, tetapi kemudian ikut fellowship menjadi milik. Thinking, behaving, belonging. Mazmur 1 ini menunjukkan orang yang kesukaannya firman dan merenungkannya itu menjadi orang yang tidak akan mengikuti thinking, behaving, and belonging yang bersifat berdosa itu. Saudara jangan salah mengerti di sini. Permasalahannya bukan kita tidak boleh bergaul, tidak boleh kontak, tidak boleh berteman dengan orang dunia, bukan. Hal ini jelas tidak mungkin. Kita bekerja, kita bergaul, kita bertemu dengan orang-orang yang juga ada yang orang-orang yang bukan anak Tuhan. Kita tidak diminta untuk menarik diri dari masyarakat. Tapi kita di sini diminta untuk apa? Berhati-hati jangan sampai terbawa, terpengaruh dengan dosa dan kejahatan dunia ini. Kehidupan bersosialisasi itu akan bisa memberikan dampak buruk jikalau kita tidak berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, kita membuka peluang bagi dosa, maka kita akan bisa terlibat lebih dalam dan lebih dalam. Saudara dari gambaran berjalan, berdiri, dan duduk, saudara bisa melihat satu progression, satu kemajuan dalam arti apa? Dari sesuatu yang sederhana, makin lama makin buruk. Dari sekedar cuma lewat, kemudian tertarik, hang out, dan kemudian duduk bersama. Saudara itulah dosa. Dari satu dosa memimpin kepada dosa-dosa yang lain. Saudara di dunia ini kita tidak mendapati tempat di mana tidak ada dosa. Kemanapun kita pergi, dosa dan kejahatan itu ada di mana-mana. Korupsi, pornografi, amoralitas, kekejaman, kekerasan, cara kotor, cara licik, penipuan, dan sebagainya. Dan bahkan kita makin lama makin hidup di dunia yang dimana dosa itu dianggap biasa. Hal yang mungkin puluhan tahun yang lalu orang anggap itu sebagai hal yang tabu, tetapi sekarang dianggap hal yang biasa. Mazmur 1 mengingatkan kita, jikalau kita tidak berusaha supaya berada di bawah pengaruh firman, maka kita akan berada di bawah pengaruh dari dosa ini. Dampak dosa ini dengan tekanan beratnya itu akan bisa sangat mempengaruhi kita untuk kemudian mengikuti jalan dunia ini. Sulit untuk kita tidak terpengaruh. Maka Mazmur ini mengkontraskan. Kalau engkau mau untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, lakukan ayat yang kedua itu. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 119 ayat 11 berkata begini, dalam hatiku
aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Menyimpan janji menolong kita untuk tidak berdosa terhadap Tuhan. Ada seorang wanita datang ke dokter karena dia mau menguruskan badannya. Karena wanita ini cukup besar ukuran badannya. Datang ke dokter dan minta, dokter, saya mau, bisa nggak diberikan ke saya satu obat kurus yang langsung saya makan langsung buat saya kurus. Itu yang dia minta. Lalu dokter mengatakan, nggak ada obat seperti itu. Tapi saya punya satu resep yang gampang. Daripada ibu mencari obat seperti itu, resepnya gampang sekali. Satu exercise. Oh, dia pikir, saya udah exercise, nggak kurus-kurus. Saya udah exercise tuh. Oh, saya nggak tahu jenis exercise mau apa, tapi saya mengajarkan satu jenis exercise yang sangat simple. Lakukan dengan konsisten, maka engkau akan kurus. Oke, exercise apa dok? Dokternya mengatakan exercise gampang sekali. Geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala? Iya. Cuma itu dok? Iya. Artinya apa? Dokter mengatakan gini, setiap kali kamu ada di satu pesta dan lihat makanan berlimpah, geleng-geleng kepala. Setiap kali ada teman yang ngajak, ayo makan buffet, geleng-geleng kepala. Saudara, Alkitab mengajari kita untuk geleng-geleng kepala. Ada orang berkata begini, sin, dosa, will keep you from this book, or this book will keep you from sin. Itu cuma pilihannya. Dosa menjauhkan kita dari firman, atau firman menjauhkan kita dari dosa. Ini poin pertama. Manfaat firman itu apa? Justru menolong kita. Bukan memberikan kejutan demi kejutan, tetapi seperti vitamin yang bekerja. Dan mengingatkan kita, ini nggak boleh. Nggak sesuai firman. Ini berdosa, ini jalan orang fasik. Manfaat kedua, yaitu menolong kita menjadi orang yang fruitful, berbuah, dan tanda kutip tidak layu. Kita perhatikan di ayat yang kedua dengan jelas sekali dikatakan, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Sudah lihat, Mazmur menggambarkan orang yang kesukaannya firman dan yang merenungkan firman itu siang dan malam, digambarkan itu seperti pohon yang sehat, yang segar, yang bertumbuh, yang berbuah, yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Selalu ada air yang bisa diserap oleh pohon ini, dan air itu adalah firman Tuhan. Maka pohon yang bisa menyerap air ini menjadi pohon yang sehat, bertumbuh, dan berbuah, menghasilkan buah dan tidak layu daunnya. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan kesehatan, pertumbuhan, vitalitas kehidupan kita itu sangat ditentukan. Saudara, apakah kita memberi tempat pada firman Tuhan itu atau tidak? Pohon yang berbuah itu menyenangkan. Pohon yang berbuah yang sehat itu memberi manfaat. Menyenangkan saudara melihat orang-orang percaya yang ada buah-buah pertobatan dalam hidupnya, ada buah-buah roh dalam hidupnya. Menyenangkan ada di dekat mereka. Kita mendapatkan refreshing, mendapatkan manfaat. Buah yang sehat, buah yang baik, bisa dipetik, bisa dimakan, memberikan kekenyangan. Nah, jadi orang yang seperti itu akan membawa tanda kutip kekenyangan rohani bagi orang lain. Setelah orang yang memiliki, orang yang merenungkan firman itu siang dan malam juga digambarkan tidak layu. Artinya memiliki satu vitalitas, tetap akan segar. Karena apa? Karena kebenaran firman itu mengajar mereka untuk bergantung pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang mengandalkan Tuhan. Sebenarnya banyak hal di dalam hidup kita bisa membuat kita layu, bisa membuat kita goyah dalam iman. Salah satunya adalah kesulitan hidup, membuat kita layu. Pengenalan akan Tuhan yang hidup itu melalui firman akan menolong kita untuk menghadapi
kesulitan-kesulitan di dalam hidup itu. Maka orang yang kesukaannya firman dan yang merenungkan firman itu siang dan malam, itu seperti Nabi Habakuk yang bisa berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk menggambarkan keadaan seperti itu. Produk dari apa yang dia tanam tidak menghasilkan buah, ternak habis, menggambarkan keadaan ekonomi yang merosot. Tapi dikatakan oleh Nabi Habakuk, di dalam keadaan seperti itu, di mana pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau, tidak ada lembu sapi, tapi dia bisa berkata apa? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Imannya tidak goyah. Maka tidak heran kalau di dalam Mazmur tadi diakhiri dengan satu kalimat di ayat yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara jangan bayangkan di sini adalah keberhasilan menurut ukuran dunia. Bisa kaya, bisa populer, bisa sukses dan sebagainya. Meskipun tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa memberkati seorang percaya dengan kekayaan, dengan kepopuleran, dengan kesuksesan, bisa. Tapi keberhasilan yang dimaksud di sini bukan dalam konotasi itu. Keberhasilan di sini adalah keberhasilan menjalani kehidupan itu, sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, dia tidak kalah. Kenapa? Karena dia menerapkan kebenaran firman itu di dalam hidupnya. Perhatikan Yusuf dalam cerita di Perjanjian Lama. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dikhianati, kemudian dia harus bekerja sebagai budak, dan dia juga kemudian masuk penjara. Itu kesulitan. Tapi saudara perhatikan, beberapa kali ditulis begini, Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Padahal dia bekerja sebagai budak. Waktu dia masuk penjara, dikatakan juga orang-orang itu percaya, mempercayakan banyak hal kepadanya. Dikatakan juga dia berhasil pada waktu dia di penjara. Sebenarnya pengertian yang dimaksud di situ. Bisa melewati kehidupan yang penuh kesulitan, penuh tantangan dengan tidak kalah, tidak give up. Keberhasilan itu akan tercapai jikalau kita mengikuti akan petunjuk dari Allah itu sendiri. Maka ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua, Tuhan titip pesan ini kepada Yosua. Engkau haruslah bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, yaitu firman. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu keberhasilan. Saudara dikasih oleh Tuhan ini dua hal yang kita lihat, dua manfaat yang digambarkan dengan nyata sekali oleh pemazmur ini. Menolong kita terhindar dari jebakan godaan dosa yang pada akhirnya bisa menghancurkan. Dan juga menolong kita untuk bisa menjadi orang yang berbuah, tidak layu, dan berhasil. Saudara perhatikan Mazmur ini dibuka dengan kalimat atau dengan ungkapan berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan kalimat pertama ini. Itu dideklarasikan dengan begitu kuatnya, berbahagialah. Banyak dari kita, saya percaya setiap manusia itu pasti ingin untuk bahagia. Tapi di sini kita belajar dari pemazmur itu, kebahagiaan itu berkaitan dengan bagaimana kita hidup, kebahagiaan itu berkaitan dengan pilihan apa yang kita pilih. Happiness is a choice. Pemazmur menunjukkan di sini cuma dua macam jalan. Jalan orang fasik atau orang berdosa, ataukah jalan orang benar. Saudara baca Mazmur 1 ini, cuma ditunjukkan ini loh dua macam jalan. Is it your choice? Itu pilihanmu.
Dan pemazmur dengan jelas sekali mengatakan pada akhirnya orang fasik, orang berdosa itu akan masuk dalam penghakiman, akan menuju pada kebinasaan. Tetapi orang benar ini dikatakan apa? Menuju kepada happiness, kebahagiaan. Kita tidak perlu mencari-cari kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya pada waktu kita melakukan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Dan menurut Mazmur 1 ini, salah satunya adalah berkaitan dengan mengikuti akan petunjuk firman itu. Maka salah kalau orang mengatakan, justru pada waktu saya mengikuti firman rasanya saya tidak bahagia, dikekang, diikat oleh Tuhan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh menikmati itu, dan merasa tidak bebas, tidak bahagia. Justru sebaliknya. Banyak orang yang tidak mau dikukung oleh firman Tuhan, mau untuk jalan sendiri. Pada akhirnya bukan menuju kepada kebahagiaan, tapi menuju kepada kehancuran. Dan terbukti orang-orang yang setia mengikut firman Tuhan, itu justru menuju kepada kebahagiaan. Itu deklarasi dari firman Tuhan, itu janji firman Tuhan, yang saya percaya kita itu bisa klaim. Kita bisa pastikan itu terjadi. Tapi ya itu syaratnya, berbahagialah. Tapi apa nih, isinya apa? Itu ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagaimana kita menjalani hidup ini dan apa yang kita pilih akan menentukan bagaimana akibatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Mazmur 1 yang Tuhan izinkan ada di dalam Alkitab, memulai 150 Mazmur dimulai dengan satu deklarasi yang begitu kuat. Berbahagialah orang yang kesukaannya akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bawa kami untuk memahami ini dengan kuat ya Tuhan. Kami manusia ingin bahagia, dan kami mengejar kebahagiaan itu. Dan seringkali Tuhan, kami tidak sadar kami mencari kebahagiaan itu melalui jalan yang salah, yang kami pikir akan membawa kebahagiaan, tapi pada akhirnya justru membawa kepada ketidakbahagiaan. Firman-Mu begitu penuh dengan ungkapan-ungkapan berbahagialah, dan Mazmur 1 ini adalah salah satunya. Dan Mazmur 1 mengajarkan satu pilihan, satu cara hidup yang akan membawa kepada kebahagiaan itu. Biarlah kami mengerti hal ini, merenungkan firman-Mu, petunjuk-Mu, dan menerapkan itu di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan dan dibawa oleh Tuhan menuju pada kehidupan yang berhasil, kehidupan yang membawa joy dan happiness. Ingatkan kami kebenaran ini Tuhan, karena ada kalanya kami berpikir justru firman Tuhan tidak membawa kebahagiaan untuk kami. Karena ada kalanya kami bisa berpikir secara keliru, kami tidak bebas, kami tidak bisa menikmati kehidupan ini, kami tidak bisa ini, tidak bisa itu, karena firman Tuhan berkata demikian. Dan kami merasa terkukung, merasa tidak bebas, merasa tidak bahagia. Tapi Engkau memberikan firman tidak pernah bertujuan untuk itu Tuhan. Engkau memberikan firman justru dengan tujuan yang baik pada akhirnya, membawa kami kepada kebahagiaan. Sekalipun mungkin tuh firman begitu keras menegur kami, sekalipun firman itu begitu keras menemplak kami, tetap dengan satu tujuan yang baik, yaitu membawa kami kepada kebahagiaan, tidak pernah membawa kami kepada kecelakaan. Tanamkan kebenaran ini dalam hidup kami, sehingga kami boleh memberi tempat untuk sungguh-sungguh firman itu ada dalam hidup kami. Dan kami seperti pemazmur 1 ini menggambarkan orang yang kesukaannya akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.